Muhammad ibnu Abdul Wahhab ibni Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan masalah jahiliyah yang ke-114, yakni kitmanul haq ma'al ilmi bihi, menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mengetahuinya, mengetahui bahwa itu benar, mengetahui bahwa itu tidak boleh disembunyikan. Ya, ini sifat orang jahiliyah dari kalangan Yahudi, Nasara, dan juga para penyembah berhala. Tapi yang paling tampak sifat jahiliyah ini ada pada orang-orang Yahudi, ya, karena mereka al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai, yaitu orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkannya, tahu kebenaran tapi tidak mau mengikutinya. Ini orang-orang Yahudi. Mereka tahu kebenaran tapi tidak mau mengikutinya. Bahkan mereka menyembunyikannya. Ya, contohnya tentang datangnya Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang jahiliyah ketika itu, orang-orang Yahudi tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, tapi mereka sembunyikan fakta ini, kebenaran ini, karena kepentingan dunia, ya, selain karena hasad juga kepada orang-orang Arab, ya. Nah, ini masalah jahiliyah yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk masalah jahiliyah yang ke-115, yakni kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibni Sulaiman At-Tamimi, qa'idatul dhalal wahyal qawlu 'ala Allahi bighairi ilm. Asal kesesatan yaitu berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Asal dari kesesatan yaitu berbicara atas Allah, atas nama Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, inilah masalah jahiliyah yang ke-115. Orang-orang jahiliyah, mereka sering berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Allah begini, padahal tidak berkata begitu. Padahal dia tahu Allah berkata begitu atau tidak. Allah memutuskan gini, padahal dia tidak tahu Allah memutuskan seperti itu atau tidak. Allah melarang begini, padahal dia tidak tahu Allah melarang itu atau tidak. Nah, ini namanya berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, istilahnya kalau mau bahasa mudahnya zaman sekarang asbun, asal bunyi, ya. Nah, ini sifat orang jahiliyah yang sayangnya masih bertahan pada sebagian orang, ya. Nah, ini masalah jahiliyah yang 115. Kita baca keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, syarahnya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, qa'idatul dhalal ay aslu dhalalil alam wa man sya'uhu al-qawlu 'ala Allahi bighairi ilm. Asal usul kesesatan, yakni asal dan sumber kesesatan yang ada di alam semesta ini, yaitu berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ini asal usul kesesatan, sumber kesesatan itu dimulai dari situ. Ketika seorang menyatakan ini boleh, padahal dia tidak tahu boleh atau tidak. Ini haram, padahal dia tidak tahu Allah mengharamkan atau tidak. Ini asal dan sumber kesesatan. Kesesatan bermuara di sini, bersumber dari sini. Nanti apa yang bercabang-cabang dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, dan semacamnya. Yaitu ketika seorang berkata tanpa ilmu. Ya, lalu kata Syekh di sini dijelaskan, wal qawlu 'ala Allahi bila ilmin a'dhamu minasyirk. Berkata atas nama Allah tanpa ilmu ini lebih parah, lebih besar daripada syirik. Bahayanya lebih besar daripada syirik. Loh, kita tahu syirik itu dosa paling besar, tapi berkata atas nama Allah tanpa ilmu ini parah, lebih parah daripada syirik. Dalilnya apa? Syekh menyebutkan, walidzalika qala Allahu jalla wa ala, oleh karena itu Allah berfirman, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan yang keji
Tuhanku yaitu Allah, katakanlah wahai Rasul. Ini ayat ini ditujukan kepada siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau disuruh mengatakan kepada umatnya, sesungguhnya yang diharamkan Tuhanku hanyalah perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa dan kesewenang-wenangan tanpa kebenaran, tanpa benar, tanpa alasan dibenarkan. Dan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan tentang itu, dan kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Kalian berkata tentang Allah apa yang tidak kalian ketahui. Di sini Allah menyebutkan dosa-dosa besar. Maksudnya dosa-dosa dimulai yang dari yang kecil sampai yang paling besar. Pertama, kekejian, perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Nih, lalu kedua, dosa. Ketiga, kezaliman, sewenang-wenang tanpa alasan dibenarkan. Lalu kalian menyekutukan Allah. Apa namanya? Syirik. Lalu setelah syirik, bayangkan, yaitu kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, ini artinya parah, Bapak ya. Karena kalau orang udah lancang, Allah berfirman gini, padahal tidak. Ini banyak sekali kerusakan, ya. Karena nanti bisa menyesatkan orang. Tas ya. Nah, di sini kata Syekh Shalal Fauzan, faja'alal qaula 'ala Allahi fawqa syirk billahi azza wa jalla. Di sini Allah menjadikan perbuatan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, maksudnya ini Allah menempatkan ini di atas syirik, menyekutukan Allah. Nah, artinya ini bukan perbuatan yang remeh, bukan perkara yang ringan. Di sini kata Syekh Shalal Fauzan, fala yajuzu li ahadin an yaqula 'ala Allahi bi ghairi ilm. Karena itu tidak boleh seseorang berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, nggak boleh. Kalau memang tidak punya ilmu, diam lebih baik ya, daripada berbicara tanpa ilmu. Istilahnya asbun, asal bunyi aja ya. Kalau dalam masalah dunia saja kita berbicara tanpa ilmu, kira-kira pantas tidak? Nah, pantas kan? Orang nggak ngerti ini, misalkan ilmu apa, ilmu tentang geografi, berbicara masalah geografi. Menurut saya ini terjadinya gempa bumi karena ini dan ini. Ya nggak pernah belajar, asal bunyi aja. Ini nanti ditertawakan sama orang kan? Ya tidak. Ini dalam masalah dunia, begitu juga masalah ilmu. Ya, ini masalah agama ya. Di sini Syekh memberikan contoh ka'an yaqul, orang berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, seperti dengan berkata innallaha harrama kadza. Allah, sesungguhnya Allah mengharamkan ini. Au innallaha abaha kadza, atau Allah membolehkan ini. Au innallaha syara'a kadza, atau Allah mensyariatkan ini wa huwa ghairu masyru', padahal itu tidak disyariatkan. Allah mengharamkan ini padahal dia tidak tahu itu diharamkan atau tidak. Atau dia tahu bahwa itu tidak diharamkan, tapi bilang ini haram, hati-hati nih. Atau menyatakan Allah membolehkan ini, padahal dia tidak tahu itu dibolehkan atau tidak. Atau dengan berkata Allah mensyariatkan ini, padahal dia tidak tahu Allah mensyariatkan itu atau tidak, nggak boleh. Seperti itu. Kalau kita tahu Allah mengharamkan sesuatu, katakan Allah mengharamkan. Kalau kita tahu Allah membolehkan sesuatu, menghalalkan sesuatu, kita katakan itu halal. Kalau kita tahu Allah mensyariatkan sesuatu, kita katakan itu disyariatkan. Tapi kalau kita tidak tahu ini haram atau halal atau disyariatkan, apa kewajiban kita? Diam, tutup mulut. Nah, ini lebih selamat ya. Jangan asal bunyi istilahnya. Karena kalau asal bunyi ini bikin malu sendiri, Bapak ya. Kayak orang berbicara masalah kedokteran, dia bukan seorang dokter. Nanti kalau salah, bikin malu, bahkan bikin apa? Celaka orang. Ya, maka penting di sini jangan asal bunyi, harus punya ilmu ya dalam segala sesuatu. Nah, ini lalu kata Syekh, hadza qaulun 'ala Allahi bi ghairi ilm. Ini semua tadi itu namanya berkata atas nama Allah tanpa ilmu, wal iyadu billah, dan kita berlindung kepada Allah dari demikian. Ya, karena itu dosa besar. Hati-hati. Jangan sampai sekali-kali kita karena merasa sudah belajar langsung bicara semuanya. Loh, bukankah Nabi pernah berkata, balighu anni walau ayat? Sampaikan dariku walaupun satu ayat.
Berarti kalau kita harus nyampaikan, iya betul, yang disampaikan satu ayat saja yang kamu ketahui. Jangan sampai yang tidak kamu ketahui lalu kamu sampaikan. Jelas ya? Karena kalau enggak ngawur nanti ya. Jadi maksud hadis Nabi tadi, kalau kita paham suatu ayat atau hadis, kita paham maknanya, tafsirnya, sampaikan. Nah, yang disampaikan yang kita pahami. Adapun yang tidak kita pahami, ya nggak usah sampaikan. Nanti ya, kalau kita sampaikan apa yang terjadi? Itu ya, apalagi zaman sekarang sebagian orang bermudah-mudahan nyampaikan hadis katanya, terutama menjelang Ramadan nih. Saya di WA sering, nih Jibril apa ya biasanya hadisnya, yang tidak bermaaf-maafan nanti akan apa gitu. Hadis-hadis yang baru muncul biasanya menjelang Ramadan atau di awal Ramadan. Hadis yang menyebutkan kalau tidak bermaaf-maafan katanya sholat puasanya tidak terima ya. Nah, ini hadis nggak jelas asal usulnya apa ya. Mungkin orang yang buat ini tujuannya supaya apa? Kita tuh masuk ke Ramadan dalam keadaan bersih dari dosa. Bagus sih sebenarnya. Cuma caranya salah. Ya nggak boleh gitu ya. Nggak boleh kita berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, berdusta atas nama Nabi dengan tujuan baik. Jadi niat baik saja tidak cukup. Harus disertai cara yang baik. Jadi kalau kita ingin menyadarkan orang, gunakan dengan cara yang baik, bukan cara dusta. Cara dusta ya seperti tadi, membuat hadis-hadis palsu. Karena Bapak-Bapak, yang membuat hadis palsu itu bukan orang yang istilahnya memang menghancurkan Islam saja. Jadi ada beberapa golongan disebutkan para ulama. Di antaranya orang, sebagian ahli ibadah yang khawatir dengan kondisi umat. Ini umat kok sibuk dengan ini. Ya udahlah, supaya mereka kembali ke agama, bikin hadis palsu. Nah, contohnya hadis-hadis tentang keutamaan surat-surat dalam Al-Quran. Ini banyak sekali hadis palsu. Nah, orang yang buatnya setelah diteliti oleh ahli hadis, siapa yang diteliti kan? Kalau untuk mengecek hadis palsu mudah Bapak. Misalkan hadisnya nih, dari fulan, dari Ibnu Umar, dari Nabi. Dicek ini si fulan siapa nih? Siapa gurunya? Nanti dicek lagi gurunya siapa, ketahuan nih. Jadi suatu hari para ulama ahli hadis mengecek ada hadis-hadis palsu tentang keutamaan surat tertentu. Dicek sumbernya bermuara pada satu orang. Ketika tanya, kamu ini dari mana? Oh, ini karangan saya sendiri. Nah, kenapa? Karena saya perhatikan orang-orang sibuk dengan fikih, tidak sibuk dengan Al-Quran. Karena itu saya buat hadis-hadis tentang keutamaan surat dalam Al-Quran. Niatnya baik, ya tidak? Tapi caranya batil. Itu bahaya sekali itu. Karena Nabi sendiri menyatakan, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Hati-hati. Ya nggak boleh kita berdusta dengan alasan baik. Nggak boleh ya. Jadi itu nyata. Biasanya menjelang Ramadan nih, biasanya awal-awal nih, saya sering dapat WA di grup keluarga atau apa, hadis palsu ini. Maka Bapak waspada ya. Tidak semua yang terlihat baik itu benar, atau tidak semua yang terlihat baik itu baik. Ya. Jadi kita harus cek. Kalau atas nama Nabi ini nggak bisa sembarangan. Atas nama orang biasa saja nggak bisa sembarangan kan? Ya tidak. Marah kan? Walaupun tujuannya baik. Misalkan seorang mengatasnamakan saya, ini kata yang memberikan nasihat, Ustaz ini memberikan nasihat ini. Padahal saya tidak mengatakan, tetap saya nggak ridho. Saya nggak ridho. Ini kata Ustaz nih, kamu harus begini. Yang disampaikan benar, tapi saya nggak pernah mengatakan, saya nggak ridho. Apalagi Nabi. Maka jangan sembarangan ya. Sebelum kita menyampaikan hadis, cek dulu hadisnya sahih atau tidak. Benar-benar sampai kepada Nabi atau tidak. Kalau yakin itu hadisnya sahih, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sampaikan apa-apa. Insya Allah berpahala. Karena dengan menyampaikan, menyebarkan hadis, itu salah satu sebab cerahnya wajah kita. Dalam hadis yang mutawatir, naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar perkataanku. Dia memahaminya, lalu menyampaikannya sebagaimana yang ia dengar. Di sini kata Nabi, semoga Allah mencerahkan, atau bisa juga artinya kabar, Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar perkataanku. Maksudnya apa? Hadis Nabi kan, dia memahaminya lalu menyampaikannya sebagaimana adanya. Nah, orang seperti ini akan Allah cerahkan wajahnya. Dan kita pasti yakin kalau Nabi sudah demikian, nggak mungkin bohong.
Allah cerahkan. Dan kan di antara sebab cerahnya wajah seorang di akhirat, Bapak, kata para ulama itu menyampaikan hadis Nabi, menghafal lalu menyampaikannya. Nah, ini kalau hadisnya benar-benar sampai kepada Nabi. Adapun kalau yang sampaikan hadis lemah, apalagi palsu, nggak akan cerah. Yang ada apa? Surah malah nanti. Iyalah, karena dia sudah melakukan dosa yang sangat besar, termasuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Nah, ini jangan kita anggap remeh ya. Jadi kita harus waspada nih. Jadi kata Syekh di sini, termasuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu tadi, seperti mengatakan Allah menghalalkan demikian, Allah mengharamkan demikian, Allah mensyaratkan demikian, padahal tidak seperti itu, atau tidak tahu, ya. Asal bunyi. Au yufti wa huwa la ya'lam, atau dia berfatwa dalam keadaan tidak tahu hukumnya apa, tapi fatwa asal bunyi aja. Ustaz, apa hukumnya poligami? Haram. Kan sebagian orang begitu. Mutlak haram gitu. Dari mana itu dia? Ini kan asal bunyi. Gak boleh seperti itu. Sedangkan ta'addud, poligami itu disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis, praktekkan oleh Nabi. Bahkan ini prakteknya para Nabi. Bukan Nabi Muhammad saja. Nabi-Nabi yang lain. Nabi Sulaiman, istrinya banyak. Bahkan dalam hadis sahih beliau pernah menggilir istrinya yang jumlahnya 100 dalam semalam. Siapa yang sanggup sih? 100. Ya, dalam hadis saya disebutkan demikian. Artinya ini bukan perkara baru, ini udah ada. Maka ketika orang menyatakan haram, ini udah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Lain halnya kalau dia rinci. Rinci itu begini, haram kalau dia tidak bisa berbuat adil, ya itu iya betul. Haram bagi orang yang merasa dirinya tidak bisa berbuat adil, ya bisa haram. Tapi kalau haram, titik, hati-hati. Dia sudah menentang Allah dan Rasulnya, menentang Al-Quran, menentang hadis Nabi. Jangan sampai kita latah ngikuti kaum feminisme ya kan, pembela apa katanya hak asasi wanita atau apa, mengharamkan poligami begini, sehingga akhirnya apa yang sengsara wanita sendiri, karena nggak laku. Ya, jadi jangan ya kita ya, kalaupun kita menganggap itu mubah, Bapak ya, tidak sunnah, ya tetap kita nggak boleh mengharamkan yang halal, dosa tidak? Dosa, nggak boleh. Apalagi kalau kita berpendapat itu sunnah, ya maka jangan kita sembarangan dalam mengharamkan tanpa ilmu ya. Jadi kata Syekh sini, contohnya seperti orang yang berfatwa dalam keadaan tidak tahu. Tidak tahu ini tidak tahu hukumnya atau tidak tahu duduk permasalahannya. Maksudnya begini, ketika seorang berfatwa nggak bisa asal bunyi juga. Misalnya gini, anggap orang punya ilmu agama, punya ilmu yang mencukupi. Dia bisa ijtihad, dia bisa menyimpulkan ayat apa hukum dari Al-Quran dan hadis secara langsung. Nah, kalaupun dia tahu hukum, tapi kalau ditanya suatu permasalahan yang ada di masyarakat, nggak bisa cuman langsung dengar haram, halal, enggak. Harus tahu dulu duduk permasalahan seperti apa. Jelas misalnya ya? Ya misalkan gini lah, kalau misalkan ada konflik suami istri, suami mengadukan istrinya begini-begini, nggak bisa cuma dengar sekali langsung haram, nggak bisa. Apalagi tidak terkait dengan masalah rumah tangga, konflik rumah tangga ini bukan ranahnya mufti, ini ranahnya qadhi, hukum apa hakim. Jelas apa ya? Jadi nggak bisa sembarangan. Jadi kalau misalkan kita ditanya nih suatu masalah, terutama nih muamalat kontemporer zaman sekarang nih, biasanya muamalah zaman sekarang ini kan kadang ada unsur gharar, riba dan semacamnya. Kalau kita ditanya tentang suatu permasalahan yang kita tidak tahu, ya jangan jawab, pelajari dulu. Seperti apa sih kasusnya, misal Bitcoin yang sekarang ada kan, atau semacamnya. Kita cek dulu muamalah misalkan MLM. Kita ditentang MLM, jangan langsung haram, enggak, dicek dulu seperti apa muamalahnya, gambarnya seperti apa. Nah, kalau sudah dapat gambar seperti apa, dilihat dalam Al-Quran Sunnah ada tidak yang menyinggung seperti ini. Kalau misalkan dalam Al-Quran Sunnah ada ayat atau hadis yang mengharamkan praktek seperti ini, maka kita katakan apa? Haram. Tapi kalau tidak ada yang mengharamkan, maka hukum asalnya muamalah itu apa? Boleh. Jadi dalam masalah dunia, Bapak, hukum asalnya boleh sampai ada yang mengharamkan. Beda dengan masalah ibadah. Hukum asalnya haram, tidak boleh sampai ada yang memerintahkan. Ada ayat hadis yang memerintahkan. Maka jangan sampai dibalik.
kenapa kamu melarang saya melakukan amalan ini? Memang amalannya nggak ada contoh dari Nabi. Ada tidak dalil yang melarang? Nah, ini orang nggak paham ya. Harusnya dalam masalah ibadah yang ditanya bukan dalil yang melarang, tapi dalil yang memerintahkan, ada nggak? Jelas apa ya? Kalau masalah dunia ya, hukum asalnya halal sampai ada yang melarang. Selama tidak ada yang mengharamkan ayat al-hadis atau ayat al-hadis yang mengharamkan, boleh asalnya. Contohnya nih, kita menemukan, misalkan dalam masalah makanan, kita menemukan sebuah hewan di suatu tempat yang nggak pernah kita lihat di dunia ini. Dibilang seperti harimau, bukan harimau. Dibilang seperti kijang, bukan seperti kijang. Apa ini? Kita nggak pernah lihat kan? Nah, misalnya kita menemukan ini sebuah pulau yang nggak ada di Indonesia, anggaplah. Kita lagi jalan, terdampar sebuah pulau. Kita lihat ini hewan apa ini? Saya baru sekali dalam seumur hidup menyaksikan orang apa hewan seperti ini. Maka hukum asalnya apa itu? Halal sampai jelas ada ayat hadis. Ini dalam masalah dunia, muamalah, makanan, pakaian. Ya misalkan kita ditanya tentang pakaian tertentu, pakaian batik misalkan. Batik apa hukum batik? Halal. Sampai ada yang mengharamkan. Ada nggak ayat Al-Quran hadis yang mengharamkan batik? Nggak ada. Nah seperti itu ya. Jadi masalah dunia asalnya boleh. Sampai ada ayat dan hadis yang melarangnya. Ya. Beda dengan masalah ibadah. Asalnya kita nggak boleh melakukan ibadah sampai ada perintahnya. Kalau ada perintahnya kerjakan, tidak ada perintahnya tinggalkan. Jadi nggak bisa seorang melakukan amalan yang dibuat-buat. Ketika kita tegur, jangan melakukan itu. Mana dalil yang melarang demikian? Nah, ini orang nggak ngerti agama berarti, nggak pernah belajar agama dia. Orang awam namanya. Jelas apa ya? Jadi itu ya. Jadi nggak boleh seorang berfatwa tanpa ilmu. Contoh Syekh kata Syekh di sini, contoh berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, yaitu berfatwa tanpa ilmu, bal yatakharras, tapi cuma mengira-ngira saja. Oh saya pikir ini mungkin, nggak boleh. Oh saya kira, nggak bisa saya kira. Oh saya rasa, nggak bisa. Jadi dalam agama nggak bisa pakai pemikiran, perkiraan, dan perasaan. Harus apa? Oh ini haram karena Allah berfirman demikian. Oh ini haram karena Nabi bersabda demikian. Jelas ya? Jadi kenapa ini haram? Karena saya kira ini, nggak saya kira, saya rasa, nggak pakai Bapak ya. Nah ini ya, ini tentang apa berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ya bahkan Syekh menyebutkan di sini dalil berikutnya tentang dosa orang yang berbicara atas nama Allah tanpa ilmu dalam surat Az-Zumar. Saya baca saja terjemahannya. Allah berfirman yang artinya, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah? Siapakah yang lebih zalim? Ini Allah bertanya bukan untuk, tapi untuk meniadakan. Artinya tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Allah ya tadi, orang yang berbicara tanpa ilmu. Ya, ini Bapak, ini perlu kita waspadai. Fala yajuzul qawlu 'ala Allah bil 'ilm. Kata Syekh, tidak boleh berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Gak boleh. Syekh menyebutkan contoh nih, bahwasanya kita harus ngikutin orang teladan kita. Siapa itu? Nabi yang pertama. Kata Syekh Shalal Fauzan, war Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza su'ila an syai'in lam yanzil alaihi fihi wahyun yu'ajjilul ijabah hatta yanzil alaihi wahyu minallahi azza wa jalla. Fa kaifa bi ghairi? Rasul sallallahu alaihi wasallam jika ditanya tentang sesuatu yang belum turun wahyu tentang itu, jadi beliau ditanya tentang suatu masalah dan belum ada wahyu yang menjelaskan tentang itu, maka beliau menunda jawaban. Jadi beliau tidak langsung jawab, beliau tunda sampai turun wahyu. Maka bagaimana dengan selain Rasul? Rasul aja tidak asbun, tidak asal bunyi. Beliau nunggu nih, kalau tanya tentang sesuatu, beliau nggak langsung, oh yang benar tuh, enggak. Beliau nunggu wahyu. Nah maka bagaimana dengan selain Rasul? Jelas ya, kalau Rasul kan nunggu wahyu, kalau kita nunggu wahyu. Kalau kita apa? Baca kitab, oh lihat, oh ini gitu. Jadi jangan asal bunyi Bapak ya, masalah apapun, mungkin masalah terkait makanan, muamalah, kalau perkaranya masih samar, nggak apa-apa kita tunda. Dan insya Allah itu tidak menurunkan harga diri kita. Ketika tanya, apa hukum ini Ustaz?
Waduh, saya belum tahu masalah ini, nanti ya saya pelajari dulu, saya bahas dulu, saya cek dulu. Apa-apa, insya Allah itu dihargai. Daripada, oh enggak, kalau menurut saya haram, halal, asal bunyi. Nanti pas si yang nanya ini mempelajari, oh ternyata Ustadz ini asal bunyi aja, langsung jatuh tuh harga dirinya tuh. Ya tidak? Tapi kalau seorang nunda, insya Allah nggak jatuh harga dirinya. Bahkan kalaupun dia berkata, saya tidak tahu, nggak akan jatuh harga dirinya. Lah apa ya? Nah, Syekh menyebutkan contoh di sini Imam Malik. Faqad su'ilal Imam Malik an arba'ina mas'alah. Atau Syekh menyatakan gini, sebelum menyebut Imam Malik di sini Bapak ya. Kata Syekh di sini, fa idza lam yakun 'indaka wuduhun fil mas'alati wa dalilun minal kitab wa sunnah faqul la adri. Kalau engkau misalkan tidak jelas pada dirimu suatu masalah, belum jelas dalilnya dalam kitab as-sunnah, misalkan engkau ditanya tentang suatu masalah, saya nggak tahu nih masalahnya, masih belum jelas bagi saya belum dapat dalilnya dalam Al-Quran Sunnah, maka ucapkanlah la adri, aku tidak tahu. Jadi kalau kita ditanya suatu masalah kita belum paham masalahnya, belum dipelajari, maka katakan saya aku tidak tahu. Nah, yang seperti ini kata Syekh, wala yanqus hadza min ilmika wa qadarik. Yang seperti ini, ucapan aku tidak tahu tidak akan menurunkan ilmumu dan kadarmu. Artinya tetap dihormati, nggak akan jatuh hormatan kita. Kalau kita mengatakan apa? Aku tidak tahu. Bal yazidu hadza min qadrika indallahi subhanahu. Bahkan ketika engkau berkata tidak tahu dalam perkara yang memang tidak tahu, ini justru akan menambah kemuliaanmu di sisi Tuhanmu. Artinya Allah justru akan memuliakan orang seperti ini. Dan kalau Allah sudah memuliakan seseorang, kira-kira manusia merendahkan nggak? Enggak, justru dimuliakan. Contohnya di sini Syekh menyebutkan Imam Malik ditanya tentang 40 pertanyaan, 40 masalah. Fa'ajaba an ba'diha, beliau pun menjawab sebagiannya. Wa qala an aktsariha, dan beliau menjawab kebanyakannya la adri. Jadi datang orang membawa 40 pertanyaan, dalam riwayat lain disebutkan beliau ditanya 40, dijawab cuma 12. Sisanya berapa? 12. 28 jawab la adri, saya tidak tahu. Jadi 40 pertanyaan yang dijawab cuma 12. Apa hukum ini? Oh, hukum ini haram. Allah berfirman gini ya. 12, sisanya apa hukum ini? Saya tidak tahu. Apa hukum ini? Saya tidak tahu. Apa hukum ini? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Sampai 28 pertanyaan dijawab tidak tahu. Yang dijawab cuma 12, sisanya tidak tahu. Allahu a'lam. Nah, singkatnya apa? Jawaban Imam Malik ini tidak memuaskan si penanya ini. Qala lahu sa'il, si penanya pun berkata, ana ji'tuka min biladin ba'idah wa tahammaltu safarat. Saya datang kepada Anda dari negeri yang jauh dan harus menempuh perjalanan yang jauh, perjalanan meletihkan, yaitu dari Afrika Utara ke Madinah. Ini lebih berbulan-bulan lamanya. Datang jauh, bawa titipan pertanyaan dari kampungnya untuk diajukan kepada Imam Malik, karena Imam Malik namanya masyhur sampai Afrika Utara. Dan memang kalau kita lihat di Afrika Utara rata-rata pakai mazhab Maliki. Iya, Eropa, Andalus sana, Spanyol. Ini rata mazhab Maliki. Kalau Syafi'i kan sebagian Mesir sama sebagian Yaman sama Suriah. Tapi kalau mazhab Maliki rata-rata Afrika. Jadi dihormat sekali Imam Malik. Nah, orang ini bawa pertanyaan dari kampungnya, 40 pertanyaan. Yang dijawab cuma 12, sisanya saya tidak tahu. Bikin kecewa. Saya udah datang dari tempat jauh dan menempuh perjalanan yang demikian meletihkan. Lalu engkau berkata tidak tahu? Arti gimana ini kok? Nanti apa yang akan saya katakan kepada orang-orang di kampung saya? Maka apa jawaban Imam Malik? Faqala lahul Imam Malik, maka Imam Malik pun berkata kepada orang tersebut, irkab rahilatak wadhhab ilal baladi alladhi ji'ta minhu wa qul linnas sa'altu Malikan wa qala la adri. Imam Malik berkata pada orang itu, sudah kamu naik lagi kendaraanmu, pergilah ke kampungmu, lalu katakanlah kepada masyarakat di situ, aku sudah bertanya kepada Malik, tapi dia menjawab tidak tahu. Nah, lihat tuh,
Imam Malik tidak gengsi mengatakan apa? Tidak tahu. Nah, kalau Imam Malik begitu, kita juga begitu kalau bisa. Kalau memang kita ditanya tentang suatu masalah, memang nggak tahu saya nih. Saya nggak tahu dalilnya apa. Saya nggak tahu. Jawabannya tidak tahu. Ini tidak akan mengurangi kemudian kita di sisi Allah atau di hadapan manusia. Jelas apa ya? Ini perkataan Imam Malik yang hendaknya kita tiru ya. Nah, wahakadha kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wahakadha ahlul ilmi wa ahlul khasyati minallahi azza wa jalla. Demikianlah keadaan orang yang berilmu dan orang yang takut kepada Allah. Artinya orang yang ketika ditanya tentang suatu permasalahan yang tidak ia ketahui, lalu menjawab tidak tahu, tandanya ini orang berilmu, tandanya orangnya takut pada Allah. Iya, justru kalau orang yang asbun, tanda orang bodoh, tanda orang tidak takut kepada Allah. Maka kita bisa menilai seorang itu dari jawaban dan dari pertanyaan. Kelas apa ya? Karena dari jawaban, karena dari pertanyaan. Jadi Imam Ibnul Jauzi punya kitab unik, Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin. Kabar tentang orang-orang idiot dan orang mughaffalin apa? Orang lalai ya. Intinya beliau itu menyebutkan contoh-contoh perilaku orang bodoh. Jadi kadang kita bisa menilai orang ini bodoh dari pertanyaannya. Jelas apa ya? Jadi pertanyaan contoh pendatang kepada imam, seorang ulama. Ya imam, kapan kita mulai berbuka puasa? Jawabannya apa? Kalau sudah malam hari kan? Kalau sudah tenggelam matahari kan? Ya nggak? Orang ini bertanya lagi, bagaimana kalau sudah malam tidak tenggelam matahari? Maka yang ditanya, oh, udah nggak jadi jawab, dia langsung pergi. Karena tahu yang nanya ini orang. Bagaimana kalau malam hari tidak tenggelam matahari? Nah itu contohnya apa ya. Jadi kita bisa menilai seorang berilmu itu dari jawaban dan dari pertanyaan. Kalau yang bertanya ini pertanyaan yang memang menunjukkan seperti itu, nggak usah terlalu ditanggapi. Jangan kita sakit hati, udah ya udah lewat aja. Karena kalau terlalu tanggapi, berarti kita sama-sama bodoh ya. Jadi harus beda dengan orang bodoh apa ya. Nah itu ya. Lalu kata Syekh di sini, Syekh menyebutkan contoh juga tentang fenomena berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, yaitu contohnya dalam masalah karya tulis menulis. Seorang, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, tidak pantas menulis padahal dia tidak punya kelayakan untuk menulis, nggak punya ilmu nulis. Maksudnya menulis tanpa ilmu. Ya, ada pun kalau punya ilmu nggak apa-apa, non. Saya paham suatu ayat ini, tahu tafsirnya, tulislah, nggak apa-apa. Jelas ya. Tapi kalau saya nggak paham makna ayat ini, tiba-tiba nulis asal dari menafsirkan lewat ini dia, jangan. Menafsirkan ayat Al-Quran tanpa ilmu, ini juga termasuk berbicara tanpa ilmu. Maka jangan tergesa-gesa. Ibaratnya jangan kita ingin terbang dalam keadaan sayap kita masih belum sempurna. Ini nasihat para ulama ya. Ya, diantaranya masalah tulis menulis dan semacamnya. Hendaknya seorang, kata Syekh, bertakwa kepada Allah dalam fatwanya, dalam tulisannya, dalam pembicaraannya, dan dalam perkataannya, dalam ceramahnya. Jangan dia berbicara kecuali benar atau dugaan kuat bahwa itu benar dan bahwasanya itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jelas ya. Terutama tulis menulis. Kata Syekh ini, tulis lebih berbahaya lagi dibandingkan ngomong. Maksudnya ngomong tanpa direkam. Kalau direkam sama juga kayak tulis. Kenapa? Kalau seorang nih mengucapkan perkataan yang salah, direkam, nanti diikuti kan sama orang kan, dosanya ngalir. Begitu tulisan. Kalau tulisannya salah lalu dibaca orang, diikuti, dosanya ngalir. Maka Bapak, ceklah diri kita sebelum menulis, berbicara, hendaknya kita sadar punya ilmu atau tidak. Kalau punya ilmu lanjut, kalau tidak punya ilmu diam. Itu lebih selamat. Ya mungkin saja, insya Allah kita lanjutkan lagi masalah jahiliyah ini, yaitu masalah yang 116 pada pertemuan berikutnya, yaitu 1 bulan lagi usai Ramadan ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.